Oke, jadi hari ini saya tidak membawa apa-apa, ya, karena memang ini harusnya tidak ada apa-apa, ya, gitu. Jadi sebuah laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya, Bapak Irjen Asep, ya, tolong koreksi anak buah Anda, ya, anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Ya, itu aja pesan saya dan kepada Pak Prabowo juga, ya, kalau ini terjadi sesuatu maka diresim Bapak Prabowo lah di pemerintahannya terjadi kriminalisasi dan terjadi intimidasi terhadap anak bangsa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya itu tidak terjadi. Saya kira itu aja ya. Nggak salah di kasus ini ya? Kenapa? Berarti sejauh ini PD nggak salah di kasus ini ya? Oh iyalah, gitu justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya. Gitu. Saya kira itu dulu ya yang ingin saya sampaikan. Sedikit aja ada satu pasal hukum saya ingin nambahkan sebentar aja namanya Pak Timbo. Ya, rekan-rekan media, ya, ada dua hal yang mau kami tambahkan. Pertama, kami akan nanti memprotes tentang legal standing Dirtipidum untuk memeriksa klien kami. Ya. Karena perkara ini adalah perkara harusnya di Krimsus, ya. Karena menyangkut STTP yang diatur dengan oleh Undang-Undang Sisdiknas sama Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, klien kami juga adalah masyarakat pemerhati pendidikan, sehingga berhak untuk membongkar semua permasalahan ijazah ini sampai tuntas. Ya. Itu nanti akan menjadi keberatan kami ke penyidik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tutup, Pak. Ada tambahan dari Gafur satu hal, biar kita tahu hukum nggak timpang. Kuasa hukum kita juga, Pak Abdul Ghafur. Jadi teman-teman media, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan kasusnya Sylvester Matutina. Ya. Kasus Sylvester Matutina hari ini kan dijadwalkan untuk disidangkan. Ya, kasus ini menunjukkan ada suatu kesenjangan hukum dan disparitas hukum yang luar biasa. Di satu sisi, pemeriksaan terhadap laporan Pak Joko Widodo sedang dikebut oleh Polda Metro Jaya. Tetapi di sisi yang lain, aparat penegak hukum sedang mempertontonkan suatu penegakan hukum yang tidak berimbang, yang tidak adil, yang pilih kasih, ya, yang tidak sesuai dengan KUHP, melanggar asas legalitas, melanggar semua tatanan sistem hukum kita. Kenapa? Karena kasus Sylvester Matutina itu sudah ingkrah. Dan hari ini kami mengharapkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kami juga sudah mengirimkan surat mewakili tim kuasa hukum Pak Roy Suryo CS, itu kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yaitu pertama Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, kedua Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan ketiga Jaksa Agung Muda Pembinaan. Silakan Pak ditindaklanjuti, karena hari ini Saudara Sylvester akan menghadiri sidang perdana permohonan PK. Dan berdasarkan pasal 265 KUHP dan dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 terkait dengan PK di bidang pidana, maka pemohon PK dalam hal ini Sylvester Matutina wajib hadir. Dan kalau tidak hadir, PK-nya tidak bisa diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berarti telah terjadi kerusakan hukum yang masif. Dilakukan oleh Kejaksaan dan dilakukan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Hal yang kedua, Saudara Sylvester berdasarkan keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang notabene merupakan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa surat eksekusi telah diterbitkan pada tahun 2019. Tetapi karena Saudara Sylvester tidak bisa ditahan karena saat itu menghilang. Hari ini Saudara Sylvester akan menghadiri persidangan PK. Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Kejari Jakarta Selatan, tangkap Sylvester di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Buru dia hari ini, penjarakan. Tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak menahan Saudara Sylvester. Kalau Saudara Sylvester tidak ditahan oleh kejaksaan, maka sesungguhnya wibawa negara hukum kita sudah hancur. Tatanan sistem peradilan pidana kita sudah hancur lebur, dan yang melakukan pengrusakan adalah aparat penegak hukum. Barangkali itu Bang yang bisa saya sampaikan. Terima Harapan kasih kami. semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu dan mohon bersabar, nanti kalau kami keluar juga kita akan doorstop lagi. Terima kasih. Makasih ya teman-teman media ya.